Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta Sejarah kembali membawakan sebuah kisah yang dituliskan oleh Papa Muda 099. Beliau menuliskan Tanah Kuburan. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa. A'udzu bikalimatil hitamah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Kisah ini berawal di hari Selasa siang, tepatnya tanggal 26 Oktober tahun 2021. Semuanya hanya gara-gara ceceran tanah kering berwarna merah muda yang tak sengaja terbawa dari suatu tempat. Kuburan. Ya, betul, kuburan. Ceceran tanah itu adalah tanah kuburan yang tak sengaja terbawa di bawah sepatu seorang laki-laki parubaya yang kala itu datang ke tempatku bekerja. Laki-laki itu datang dengan raut wajah yang sedikit kusam. Tampak ada raut kesedihan di wajahnya. Aku yang kala itu tengah berjaga dengan sigap melayaninya sesuai dengan SOP di tempatku bekerja. Dengan tersenyum, aku membukakan pintu untuknya masuk. Tak lupa, aku menyapanya. "Selamat datang Bapak, silahkan masuk. Ada yang bisa saya bantu?" Sapaku ramah. Laki-laki parubaya itu tersenyum kecil. Dengan sedikit membalas anggukan kepalaku, ia masuk ke dalam. Aku pun ikut masuk dan menanyakan kepada laki-laki itu tentang keperluannya. "Maaf Bapak, ada yang bisa saya bantu?" Sekali lagi aku menanyakan keperluannya. "Oh iya Pak, saya mau ganti emas. Caranya gimana ya?" tanyanya. Aku pun lalu memberikan informasi tentang apa saja yang perlu dilengkapi. Juga memberikan petunjuk kepadanya untuk mengisi formulir pengajuan. Di saat aku tengah memberikan petunjuk, laki-laki itu berkata, "Maaf ya Pak, kalau lantainya jadi kotor," katanya sambil melihat ke bawah. Aku pun tersenyum. "Tidak apa-apa Bapak, nanti bisa kami bersihkan kok. Bapak silahkan duduk, nanti nama Bapak akan dipanggil," kataku. "Terima kasih ya Pak," katanya sambil duduk di paling depan. Sebelum kembali ke depan, aku mengecek kondisi di sekitarku. Ada beberapa nasabah yang sudah terlebih dahulu datang. Setelah memastikan semua berjalan aman, aku pun segera kembali standby di depan kantorku lagi. Tak lama, laki-laki parubaya itu keluar dari kantorku. Sekali lagi ia meminta maaf karena sudah mengotori lantai. "Maaf ya Pak, saya belum sempat bersih-bersih," katanya. "Oh iya Pak, nggak apa-apa. Memangnya Bapak dari mana?" tanyaku sambil membantunya mengeluarkan sepeda motor Jupiter Z Burhan miliknya. "Dari kuburan Pak. Adik saya semalam meninggal karena kecelakaan dan baru pagi ini dikuburkan. Karena masih butuh biaya, saya akhirnya datang ke sini untuk menggadaikan emas milik istri," jawabnya. Tak lama laki-laki tersebut pergi. Aku pun lalu menunggu para nasabah yang ada di dalam pergi. Setelah keadaan kantorku kosong nasabah, aku pun lalu masuk dan mulai menyapu lantai yang ada bekas-bekas tanahnya itu. Sungguh, aku tak memiliki perasaan ataupun feeling buruk tentang bekas-bekas tanah itu. Dan tanpa aku sadari, ternyata ada beberapa tanah itu yang masuk ke dalam sela-sela sepatu PDH milikku. Sore pun datang. Aku pun lalu pulang ke rumah seperti biasa. Aku sampai ke rumah tepatnya ke kontrakan sekitar pukul 5 sore. "Bunda belum pulang juga," kataku sambil membuka kunci rumah. "Sudah hampir 1 minggu ini istriku, Rara, lembur sampai jam 6 sore. Oh ya teman-teman, ini yang dikisahin itu yang ada di Pelet Orang Banten. Kalau teman-teman belum lihat, silahkan dilihat dulu ya. Di video sini kok ada di Fakta Sejarah juga ya. Nah itu beliau nih yang jadi aku di sini. Lanjut ya.
Aku agak mengkhawatirkannya, karena kondisinya yang saat ini tengah hamil 5 bulan. Sebenarnya kasihan sekali melihatnya kecapean, karena selalu pulang malam. Tapi apa mau dikata, kondisi ekonomi rumah tanggaku masih belumlah cukup jika hanya aku yang bekerja. Apalagi waktu anak pertama kami lahir, istriku melahirkan dengan sesar. Maka kemungkinan besar anak kedua ini juga akan terlahir dengan cara sesar. Dan itu memerlukan biaya yang cukup besar. Sepatu kerjaku aku taruh di depan. Aku pun lalu masuk dan membersihkan diri. Tak lama setelah aku beres-beres rumah, azan maghrib pun berkumandang. Aku segera mengambil sepatuku dan kumasukkan ke dalam rumah, tepatnya di belakang, di dapur. Untuk informasi ya, kontrakan yang kami tempati ini kan ada 3 ruangan. Ruangan paling depan kami jadikan sebagai ruang tamu dan keluarga. Di ruangan itu juga kami gunakan untuk parkir 2 motor kami. Tapi masih ada salah untuk 1 orang kalau mau tidur di ruangan itu. Lalu ruangan tengah kami jadikan sebagai tempat tidur. Kemudian ruangan terakhir yang ketiga paling belakang ada dapur dan kamar mandi. Di masing-masing ruangan ada 1 lampu sebagai penerangan. Hampir jam setengah 7 malam, istriku pun pulang dengan menggunakan motor Beatnya. Sementara di lain waktu, di waktu malam, jam 2 dini hari, aku terbangun karena merasakan suasana di kamar tempat kami tidur terasa gerah. Kalau kata bahasa Jawa, ongkep. Aku melihat ke dinding kamar sebelah kanan. Kipas angin menyala dengan kencang. Tapi kenapa bisa panas gini ya? Padahal kipas udah nyala kenceng. Aku menengok ke sebelah kiriku, di mana istriku tertidur dengan perutnya yang membesar. Aku tersenyum. Aku lalu berniat untuk mengusap perut buncitnya itu. Namun di saat tanganku sudah mulai bergerak setengah jalan, tiba-tiba dari belakangku, aku merasakan ada sesuatu yang seperti meniup leherku sambil berucap, "Hei!" Sontak aku pun menoleh ke belakang. Gelap, tak ada siapapun di sana. Informasi lagi ya teman-teman, kami sekeluarga itu kalau tidur itu selalu mematikan lampu. Hanya lampu di kamar mandi yang menyala. Merinding bulu-bulu halus di tubuhku langsung berdiri. Waduh, apa pula ini? Masa ada gangguan gaib lagi? Mana istri lagi hamil lagi? Kataku dalam hati. Meskipun takut, tapi karena ada 2 nyawa yang harus aku lindungi, maka aku pun memaksakan diri untuk berani. Aku ingin beranjak dari tempat tidur untuk menyalakan lampu. Tapi entah bayanganku saja ataupun hayalanku, tiba-tiba sebuah bayangan hitam meluncur di bawah tempat tidurku. Sret! Astagfirullah! Tak sengaja aku pun beristighfar dengan keras. Dan karena teriakanku, maka istriku pun terbangun. Ada apa ya? Tanyanya sambil memegang pundakku. Aku menoleh ke arahnya. Untung saja suasana masih gelap, jadi ia tidak bisa melihat wajahku yang sedikit pucat. Setelah mencoba meredakan detak jantungku yang berdebaran, aku pun lalu menjawab, Enggak apa-apa. Tadi ayah mau bangun, tapi tahu-tahu kecetit pinggangnya," kataku berbohong. "Udah, bunda tidur lagi ya," kataku sambil membantunya untuk kembali berbaring. Setelah itu, aku masih duduk sambil menatap ke bawah kasur. Aku tak berani untuk menoleh ke kiri, ke arah ruang tamu, karena aku merasa bahwa ada sesuatu atau sesosok tubuh berwarna hitam yang tengah berdiri memperhatikanku. Aku tak melihatnya memang, tapi entah kenapa aku bisa tahu bahwa di sana ada sesuatu yang berdiri, tegak, dia memperhatikan. Tubuhku tiba-tiba saja terasa panas. Makin lama terasa makin panas. Rasanya seperti saat itu aku tengah berdiri di atas sebuah kompor yang menyala. Semakin lama, semakin panas. Aku beristighfar berulang kali di dalam hati. Hawa panas itu tidak juga menghilang. Tapi aku tak menyerah begitu saja. Tak mempan dengan istighfar, aku pun lalu membaca ayat kursi agak keras agar bisa lebih khusyuk. Sekali, 2 kali, dan saat aku membaca ayat kursi ke-7 kalinya, hawa panas itu mereda, membuatku sedikit tenang. Namun ketenanganku itu hanya sesaat, karena tiba-tiba ekor mataku menangkap sebuah pergerakan dari sisi sebelah kiriku.
Sesuatu itu bergerak perlahan dan mulai mendekatiku. Jantungku berdetak kencang. Bahkan mungkin kalau ada orang yang saat itu duduk di dekatku, kemungkinan besar ia akan bisa mendengar detak jantungku itu. Untungnya bagiku, meskipun aku tak bisa bergerak, tapi aku bisa menutup kedua mataku. Tep, aku menutup mata. Gelap, hanya ada kegelapan di depanku. Aku memang berhasil untuk menutup indera penglihatanku, tapi hal ini malah membuat kedua indera di tubuhku makin sensitif. Keduanya adalah indera pendengaran dan peraba. Telingaku meskipun tak begitu jelas bisa mendengar siuran udara yang berhembus mendekatiku. Lalu indera perabaku juga merasakan bahwa suhu udara yang tadinya panas menjadi agak dingin. Bukan dingin yang alami, tapi pokoknya gitulah. Dan hawa dingin itu membuat lubang-lubang kecil di seluruh tubuhku mengembang, menyebabkan bulu-bulu halus berdiri. Lalu hening. Aku merasa tak ada pergerakan apapun di sekitarku. Ingin rasanya aku membuka kedua mata ini. Tapi bayangan bahwa nanti bila aku membuka mata dan tiba-tiba saja sosok itu ada di depanku, membuatku menahan diri untuk tidak membuka mata. Aku terus menunggu. Tetapi tetap tidak ada pergerakan apapun di sana. Sampai kemudian telingaku mendengar suara orang mengaji di musola dekat rumahku. Mendengar itu aku pun membuka mata perlahan. Dengan hati-hati aku menatap ke depan. Kosong, tak ada apapun di sana. Aku melepaskan napas lega. Aku melirik ke arah jam dinding. Di sana menunjukkan pukul 4 dini hari lewat sedikit. Dan 1 jam lebih aku nutup mata, kataku. Di saat aku mulai berpikir bahwa gangguan itu sudah selesai, sebuah kejadian di sore hari saat aku baru pulang kerja mengejutkanku. Hari itu, Rabu sore sekitar jam 5, saat aku baru saja hendak masuk ke dalam rumah, aku melihat sebuah wajah yang menempel di kaca bagian dalam rumahku. Aku kaget, tak percaya dengan apa yang aku lihat. Apa itu? Tanyaku dalam hati. Karena hari masih sore dan juga anak-anak pabrik yang ada di belakang rumahku masih ada yang pada nongkrong di warung kopi depan rumah, membuat nyaliku masih ada. Mumpung masih rame, pikirku. Sekali lagi, aku melihat ke arah kaca jendela dan wajah itu masih ada di sana. Maka dengan cepat, aku pun membuka kunci rumah dan membuka pintu dengan cepat. Brak! Kosong. Tak ada siapapun di sana. Tak ada wajah yang tadi aku lihat. Kosong melompong. Apa hanya bayanganku saja ya? Pikirku dengan nafas yang masih memburu. Aku memastikan lagi. Dan memang benar-benar tak ada apapun atau siapapun di dalam rumahku. Aku menarik nafas lega. Maka aku pun kembali ke depan rumah untuk membuka sepatu yang belum sempat kubuka karena terburu-buru tadi. Di saat aku sedang duduk di depan pintu setelah merapikan sepatu di rak, sepatu yang ada di teras, seorang ibu-ibu muda tetanggaku menghampiri. Mas, sapanya. Oh iya bu, ada apa ya? Tanyaku sambil tersenyum ramah. Maaf nih ya, saya cuma mau nanya, apa ada saudara mas atau mbak Rara yang datang? Tanyanya membuatku bingung. Hah? Nggak ada bu, nggak ada saudara kami yang datang ke sini. Jawabku. Oh gitu, gumamnya terdengar jelas di telingaku. Emang ada apa ya bu? Tanyaku penasaran. Wajahnya kulihat sedikit ragu-ragu, tapi akhirnya keluarlah sebuah ucapan yang membuatku merinding. Soalnya tadi siang, saya lihat dari jendela, ada orang yang berdiri di dalam rumah. Nggak jelas sih, karena saya lihatnya juga sambil jalan. Berarti beneran ada yang aneh-aneh di dalam rumahku, kataku di dalam hati. Setelah berbasa-basi sebentar, ibu-ibu itu lalu pamit dan berjalan pergi. Aku memandangi tubuh ibu-ibu itu yang lumayan bagus. Entah sengaja atau tidak, ia berjalan dengan pantat yang sedikit dikeal-keolkan. Mantap bener dah. Gumamku sedikit merupakan suasana horor barusan. Aku saat itu sedang dalam posisi duduk di depan pintu. Otomatis aku membelakangi rumah. Di saat aku hendak berdiri, aku merasa ada sesuatu yang menahanku. Tangan itu terasa dingin, tapi kondisi ruangan terasa panas. Itu kurasakan saat ada angin aneh yang tiba-tiba saja berhembus dari dalam rumah.
Kaku, tubuhku tak bisa kugerakkan. Suasana yang tadinya ramai tiba-tiba saja menjadi hening, seperti ada yang menutupi indera pendengaranku. Nging. Telingaku tiba-tiba saja berdenging keras, membuatku sedikit kesakitan. Aku sampai mengernyitkan alisku. Di saat yang menegangkan itu, tiba-tiba saja seseorang menepuk pundakku. "Mas?" Iya," jawabku gelagapan. Jantungku yang tadinya terasa berhenti berdetak, kini berdetak lagi. Ternyata orang yang menepukku adalah ibu-ibu muda tadi. Ia ternyata lewat lagi di depanku dan itu telah menyelamatkan diriku. Entah dari apa. "Masnya kenapa? Saya lihat masnya malah bengong aja di depan rumah. Udah mau maghrib loh ini." Tanyanya pelan. Iya bu, saya gak ngelamun tadi," kataku berbohong. "Oh ya sudah kalau begitu, mari mas," katanya sambil berlalu ke depan. Mungkin mau ke warung. Kali ini aku tak sempat melihat ke arahnya, karena aku langsung masuk ke dalam rumah. Mungkin gara-gara Sandi kalah, kataku mencoba menenangkan diri. Kemudian aku segera bersiap mengambil air wudhu di kamar mandi. Namun baru saja langkah kakiku hendak memasuki area ruangan belakang, piak, 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 aku mendengar suara seseorang yang tengah memainkan air di dalam kamar mandi. Suara itu seperti orang yang tengah mengambil air dengan gayung, lalu menyiramkannya ke tembok kamar mandi. Bulu kuduku langsung meremang, kakiku seperti dipaku ke lantai kamar. Tubuhku benar-benar kaku. Sungguh aneh memang, padahal aku udah cukup sering mengalami kejadian-kejadian tak masuk akal, seperti yang kutulis di cerita-ceritaku yang sebelumnya. Tapi entah kenapa, yang ini rasanya berbeda. Suara itu masih terus terdengar dari arah kamar mandi. Piak, piak, piak. Astagfirullah, siapa itu? Tanyaku dalam hati. Dengan ketakutan yang semakin meningkat, membuat peluhku mulai keluar. Tes. Setetes air keringat jatuh dari dahiku dan mengenai kelopak mata, membuatku berkedip. Dan anehnya, aku bisa menggerakkan badanku. Maka aku pun memutuskan untuk berjalan mundur, karena pikiran burukku mengatakan, apabila nantinya aku berbalik badan, ada kemungkinan aku akan mendapatkan jump scare. Mungkin. Perlahan-lahan aku berjalan mundur, sambil mataku masih terus memperhatikan arah dapur. Aku berjalan dengan jantung yang berdebar-debar. Suara itu masih dan masih terus terdengar, hingga akhirnya tubuhku menabrak pintu rumah. Dengan bergegas, aku lalu membuka dan memilih untuk berdiri di luar. Aku menghembuskan nafas lega. Udara dingin di luar rumah terasa sangat menyegarkan. Hingga tak selang berapa lama, suara azan maghrib berkumandang. Gak masuk. Tiba-tiba ada suara halus menyapaku. Aku kaget. Aku menoleh ke kiri dan kanan, tak ada siapapun di sekitarku. Suara siapa itu? Tanyaku pelan. Di sini, jawab si pemilik suara, seolah ia bisa mendengar kata-kataku yang pelan. Aku melihat ke depan. Mataku langsung melebar saat aku melihat si pemilik suara halus itu. Ia seorang gadis. Rambutnya panjang sampai menyentuh buah betisnya. Wajahnya yang pucat, sedikit tertutup oleh rambutnya yang agak berantakan. Matanya, aku tak bisa melihat pasti, karena kondisi yang mulai agak gelap. Pakaian yang ia kenakan sungguh syar'i sekali, panjang dan berwarna krem. Pakaiannya hanya menampakkan pergelangan tangannya saja. Gadis itu, ia berdiri sedikit tertutup oleh pohon yang tumbuh berjajar di depan kontrakan ini. Jarak kami kurang lebih 7 atau 8 meteran. Ia tampak senang saat aku mulai sadar akan keberadaannya. Itu terlihat dari suara tawa yang mulai keluar dari mulutnya. Sungguh sangat khas sekali terdengar di telingaku. Aku lemas. Seluruh tulang di tubuhku terasa hilang entah kemana. Aku jatuh terduduk, mau memejamkan mata, tapi tak bisa. Ingin berteriak setan, mulut juga terasa sangat susah untuk dibuka. Telingaku seolah tertutup. Hingga suara azan maghrib itu pun tak bisa kudengarkan. Aku dan semua indera di tubuhku seolah hanya terfokus untuknya saja. Kuntilanak. Dan itu membuatnya makin senang, sehingga suara tawanya makin lama makin keras terdengar, membuat nyaliku makin ciut. Celing.
Karena tiba-tiba saja tubuh kuntilanak itu menghilang. Dan di saat itu pula, aku bisa mendengar suara azan yang saat itu tengah menyuarakan, La ilaha illallah. Meskipun kuntilanak itu sudah menghilang, tetapi tenagaku masih tak kunjung pulih. Maka, aku memutuskan untuk duduk selonjoran saja di depan pintu rumah sembari mengatur nafas. Tiba-tiba saja HP-ku berbunyi. Aku malas sekali untuk bangun dan mengambil handphone milikku yang tadi aku taruh di depan TV. Karena selain tubuhku masih lemas, aku juga takut kalau sesuatu yang tengah bermain-main di kamar mandi itu masih ada. Sekali lagi, HP milikku berbunyi. Astaga, tiba-tiba aku tersentak kaget. Bunda, aku langsung bangkit berdiri. Rasa takutku pada setan langsung sedikit tertindih dengan rasa takutku pada sosok perempuan berambut pirang. Bismillah, aku membuka pintu rumah. Aman, ku pertajam pendengaran ini. Tak ada suara apapun di belakang sana. Aku segera berlari ke buffet TV, di mana handphoneku yang masih berbunyi. Ku ambil dan kulihat di layar handphoneku tertera nama istriku, Penguasa Hutan Angker. Sret. Halo, assalamualaikum bun, kataku. Halo, kemana aja baru diangkat? Sebuah suara bernada tinggi terdengar di sana. Saking tingginya, aku sampai menjauhkan wajahku. Maka butuh waktu 10 menit bagiku untuk bisa menjinakkan kembali sang penguasa hutan angker tersebut. Aku menarik nafas lega. Begitu telepon sudah mati. Mau pamit pulang aja pakai segala drama dulu, kataku sambil menaruh kembali handphoneku. Astagfirullah, lupa belum sholat maghrib, kataku sambil menepuk jidat. Aku pun dengan terburu-buru berjalan ke belakang untuk mengambil air wudhu, karena tadi pikiranku sudah tercurahkan untuk merubah penguasa hutan angker menjadi bidadari surga. Aku pun menjadi lupa bahwa tadi ada kejadian ganjil di kamar mandi. Sekitar jam 7 malam, istriku pulang. Aku pun segera menyambutnya. Sungguh perempuan yang tangguh. Meskipun kandungannya udah mulai membesar, tapi istriku tidaklah manja. Ia tak mau dijemput selama ia merasa masih mampu. Aku lalu membimbingnya masuk ke dalam rumah. Kami berjalan beriringan, tapi aku merasa ada sesuatu yang aneh. Aku merasa di belakangku saat ini banyak sekali makhluk-makhluk tak kasat mata yang juga ingin ikut masuk ke dalam rumah. Apakah mereka mengikutiku? Bukan, mereka mengikuti istriku. Saat istriku sudah masuk, aku entah karena rasa penasaran atau apa, aku juga bingung kenapa aku melakukan hal itu. Yang pasti, aku melakukan hal itu karena berpikir bahwa aku harus menghalangi apapun itu yang ingin ikut masuk juga ke dalam rumah kami. Dan saat aku berdiri menghalangi jalan masuk, aku merasakan ada sentuhan-sentuhan dingin di punggungku. Selain itu, aku juga masih merasakan bahwa ada angin atau apapun itu yang berhasil menyusup masuk ke dalam rumah. Lu ayah lagi ngapain? Malah berdiri di depan pintu kayak gitu? Tanya istriku sambil memandangiku dengan tatapan mata penuh tanya. Anu gak ada apa-apa, kataku sambil masuk ke dalam rumah dan langsung dengan cepat menutup pintu. Tak lupa aku juga mengucapkan basmalah. Kok keringetan? Tanya istriku lagi. Kali ini sambil berjalan ke arahku. Tanpa sadar, aku mengusap keningku. Memang, terasa ada keringat yang muncul di dahiku. Gak apa-apa bun, yuklah, kataku sambil menggandeng tangannya dan mengajaknya untuk ke kamar. Karena aku merasa bahwa aura di ruang tamu ini terasa panas dan engap, seperti banyak orang yang berada di sana. Saat kami berada di dalam kamar, aku bisa sedikit bernafas lega. Karena hawanya yang lebih bersahabat. Dan lagi-lagi itu semua tak lepas dari pengamatan istriku. Namun kali ini tak bertanya tentang hal itu. Kami lalu membersihkan diri dan aku pun memaksa istriku untuk sholat di kamar saja. Sebenarnya ada apaan sih? Kok ayah jadi agak aneh gini? Tanya istriku penasaran sedikit kesal. Sebenarnya aku ingin sekali mengatakan hal yang saat ini kurasakan. Tetapi kondisi istriku yang tengah hamil membuatku berpikir ulang. Maka aku pun menjawab dengan berbohong. Di ruang tamu tadi Hippo kencing, belum ayah pel bun, jawabku. Hippo adalah nama kucing Anggora milik tetangga kontrakan kami.
yang sering masuk ke dalam rumah kami. Itu gara-gara istriku yang suka memberinya makan apabila Hibo datang. Meskipun ada raut wajah tak yakin yang tak tersirat di wajahnya, tapi istriku akhirnya mau menuruti kata-kataku. Tengah malam, di saat kami sudah tertidur, aku tiba-tiba saja terbangun karena mengalami mimpi yang cukup buruk. Di dalam mimpiku itu, aku seperti diikuti oleh seorang laki-laki yang tak bisa kulihat wajahnya. Hanya saja aku bisa tahu kalau laki-laki yang mengikuti itu berjalan dengan aneh. Gerakannya dalam berjalan itu seperti orang pincang, serta dari mulutnya itu terdengar suara seperti sapi yang disembelih. Suaranya pelan tapi menakutkan. Di dalam mimpiku, aku sudah berusaha untuk berlari menjauhinya, tetapi sosok laki-laki itu masih tetap bisa mengikutiku. Padahal aku sudah pakai acara ngumpet segala macem, tapi tetap ketemu. Hingga akhirnya laki-laki itu berhasil menyentuhku di pundak. Tep! Aku berteriak histeris dan shoot! Iya, aku terbangun dengan posisi duduk. Napasku tersengal-sengal seperti orang yang habis berlari. Keringat juga tampak mengucur deras di hampir seluruh tubuhku, hingga baju tidurku hampir lepek. Aku mencoba untuk mengatur nafasku. Kuraba dadaku, terasa denyutan jantung yang berdegup kencang. Astagfirullah, mimpi buruk ternyata, kataku. Aku saat itu tidur di sisi ranjang paling pinggir, sedangkan istriku tidur di sisi sebaliknya yang menempel langsung dengan tembok pemisah antara ruang tamu dan kamar. Kulihat jam yang menggantung di tembok. Samar-samar kulihat di sana waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam, lewat sedikit. Aku yang masih dilanda ketegangan akibat mimpi barusan, bangun dan berjalan ke ruang tamu, sambil membuka bajuku yang terasa lengket karena keringat. Aku lalu membuka kulkas dengan niatan untuk mengambil air dingin. Untuk informasi aja, kulkas di ruang tamuku itu di sampingnya adalah kaca depan rumah yang mengarah langsung ke halaman rumah, di mana terdapat pohon-pohon pisang dan beberapa pohon buah lainnya di sana. Saat aku membuka kulkas, aku tak memiliki feeling apapun. Tapi saat aku hendak menutup pintu kulkas, hatiku seperti berkata bahwa bila aku melanjutkan gerakanku, maka aku akan mengalami hal yang menakutkan. Aku jadi serba salah dengan pikiranku ini. Masa aku harus begini terus sih? Kataku sambil berusaha mensugestikan diri bahwa itu hanyalah pikiran semu belaka. Dan di saat pikiranku tengah bimbang, dari kamar aku mendengar suara istriku yang merintih, seperti orang kesakitan. Refleks dengan bergegas, aku langsung menutup pintu kulkas dan berdiri, bermaksud untuk pergi ke kamar guna melihat keadaan istriku. Aku pun membalikkan badan. Baru setengah gerakan, tubuhku langsung membeku di saat tatapan mataku tak sengaja beradu pandang dengan sesosok tubuh yang berdiri di luar rumah, tepat berada di balik kaca jendela. Sosok tubuh berbalutkan kain putih lusuh. Bisa kulihat ada ikatan di atas kepalanya yang tertutup kain itu. Wajahnya yang kehitaman memiliki mata putih pucat dengan satu titik hitam kecil di sana. Pocong. Yap, hantu yang paling aku takuti itu muncul dengan posisi sangat dekat denganku. Hanya kaca bening itu saja yang menjadi pemisahan di antara kami. Kami saling pandang. Matanya sungguh tak memiliki aura kehidupan di sana. Kosong. Aku tak bisa melihat kondisi tubuhnya yang lain, karena saat kami saling bertatapan, kedua bola mataku langsung stuck di kedua mata pucatnya itu. Bahkan aku sampai lupa caranya untuk bernafas. Kepalaku mulai sedikit berputar, tatapan mataku mulai mengabur dengan disusul oleh mulai hilangnya kekuatan kakiku dalam bertumpu, membuat keseimbangan tubuhku sedikit demi sedikit mulai hilang, hingga pada akhirnya lututku sudah tak kuat lagi. Aku pun jatuh terduduk. Untungnya aku tak terantuk tembok ataupun kaca jendela, dan untungnya lagi aku jatuh duduk dengan posisi kepala menunduk, sehingga aku terbebas dari melihat pocong tadi. Untuk sesaat aku bisa merasa lega, namun perasaan lega itu hanya berlangsung sekejap mata saja, karena tiba-tiba saja telingaku mendengar suara yang sama persis dengan suara laki-laki di dalam mimpiku tadi. Krok, krok. Suara itu tepat berada di samping belakangku.
Anjing, apalagi ini? Keluhku dalam hati. Aku takut untuk bergerak dari tempat itu. Bayangkan saja, tepat di hadapanmu, meskipun terhalang oleh kaca, berdiri sosok hantu yang sangat kamu takuti, pocong. Lalu di sebelahmu juga berdiri sebuah sosok yang kemungkinan adalah hantu yang tadi ada di dalam mimpimu. Namun, bagaimanapun juga, aku harus segera bergerak dari tempat itu dan bergegas menuju kamar, guna melihat apa yang terjadi kepada istriku. Kecemasanku berkali-kali lipat karena istriku yang tengah hamil itu. Krok, krok. Suara di sebelahku masih terdengar. Namun aku akhirnya membulatkan tekad untuk berani bergerak dari sini dan duk duk. Belum sempat aku berdiri, tepat di hadapanku, suara kaca yang seperti diketuk terdengar. Entah karena refleks atau apa, aku malah dengan tidak sadar melihat ke atas, ke arah kaca yang ada di depanku. Dan betapa terkejutnya aku begitu melihat apa yang telah dilakukan oleh pocong yang ada di luar sana. Pocong itu kini tengah menabrak-nabrakan kepalanya ke arah kaca sehingga terbunyi duk duk barusan. Sontak, seluruh keberanian yang susah payah kukumpulkan tadi langsung hilang begitu saja, bagaikan embun pagi yang menguap akibat cahaya matahari. Tubuhku kembali lemas. Air mata hampir saja menetes saking takutnya. Kakiku, tanganku, seluruh badanku terasa lemas tak bertenaga. Aku ingin pingsan sehingga bisa lepas dari situasi ini. Namun sebagian dari diriku yang lain terus berusaha mempertahankan kesadaran diri ini, karena memikirkan istri yang entah bagaimana keadaannya sekarang. Di tengah keputusasaan akibat rasa takut yang mendera ini, dengan rasa frustasi, aku berusaha untuk berteriak. Akan tetapi, jangankan berteriak, untuk menggerakkan pita suara aja rasanya aku gak mampu. Duk duk duk, krok krok krok. Kedua suara itu terus-menerus bersaut-sautan, seolah-olah mereka terus berusaha untuk menaikkan derajat ketakutanku yang sebenarnya emang udah sampai di puncak ini. Ada mungkin sekitar 5 menit, kedua suara itu terus dan terus terdengar. Hingga timbullah sebuah kejengkelan di antara rasa takut di dalam diriku. Kejadiannya sama persis ketika aku diperdengarkan suara kuntilanak di kantorku. Sebuah rasa berani yang tiba-tiba saja muncul karena gangguan yang itu-itu saja. Maka dengan mengepalkan kedua tangan, aku langsung berdiri dengan kaki masih lemas tentunya dan menggebrak kaca dengan keras. Untungnya gak pecah. Dengan penuh emosi, aku menatap ujung kepalanya, tak berani memandang mata makhluk itu. Kulihat kain di ujung kepalanya bergoyang-goyang. Tak ada gerakan, ia akan menabrakkan kepalanya lagi ke kaca. Perlahan, pocong itu berbalik badan. Kemudian ia melompat-lompat ke arah pohon-pohon pisang yang tumbuh di halaman kontrakan ini. Hilang satu, kataku dalam hati. Dan ini membuat keberanianku semakin bertambah besar. Aku lalu menoleh ke arah suara grok-grok tadi. Astagfirullah, aku terkejut. Ternyata si pemilik suara itu adalah istriku yang saat itu tengah kesurupan. Bunda, kataku dengan segera sambil mencoba mendekatinya. Namun tangannya dengan kaku menepis tanganku yang berusaha untuk menyentuhnya. Namun aku tak mengindahkannya. Aku tetap berusaha merangkul istriku, selain untuk menjaganya dari perbuatan yang bisa membahayakan dirinya ataupun jabang bayi yang ada di dalam perutnya, juga untuk menenangkan diriku supaya tidak kembali terjatuh. Karena lututku ini udah sangat lemes. Setelah bersusah payah sambil tidak menghiraukan racauannya, aku akhirnya berhasil memeluk dan membawa kembali tubuh istriku ke kamar. Untungnya, sosok yang merasukinya tak begitu bertingkah, sehingga aku bisa membawa istriku tanpa banyak gerakan. Sesampainya di kamar, aku dibuat bingung sendiri karena aku tak memiliki ilmu apapun yang bisa aku gunakan untuk menyadarkan istriku. Karena mau sebanyak apapun doa yang kubaca, kalau tak tahu kuncinya, maka akan percuma aja. Paling hanya bisa mensuges diri sendiri. Tapi
Meskipun aku tahu bahwa hal ini akan percuma, tetap saja aku dengan penuh keyakinan dan berharap kepada Allah membacakan ayat kursi berulang-ulang kepadanya, hingga entah di bacaan yang keberapa, aku lalu berinisiatif untuk memberikan hadiah surat Al-Fatihah kepadanya. Siapapun kamu yang saat ini berada di dalam tubuh istriku, saya mohon dengan sangat agar kamu keluar di raga ini ya. Kasihanilah dia lagi hamil. Saya janji akan menghadiahi kamu dengan surat Al-Fatihah. Maka tanpa menunggu aba-aba lagi, sambil terus mendekap tubuh istriku, aku pun mengirimkan surat Al-Fatihah kepada sosok yang merasuki istriku. Ajaib, Masya Allah. Setelah aku selesai membacakan surat Al-Fatihah, tubuh istriku tiba-tiba saja menegang lalu melemas. Dalam hati aku bersyukur atas keberhasilan ini. Meski begitu, aku tak sepenuhnya percaya kalau istriku sudah tak kerasukan lagi. Dengan perlahan aku kembali membaringkan tubuh istriku. Aku lalu duduk di sampingnya sambil terus berzikir. Lalu aku teringat dengan seseorang yang mungkin bisa aku mintai tolong. Abah, kataku dalam hati. Kulirik jam yang menempel di dinding kamarku. Di sana waktu sudah menunjukkan hampir pukul 2:30 dini hari. Apa Abah masih bangun ya jam segini? Tanyaku pada diri sendiri. Aku sempat ragu-ragu. Akan tetapi, saat aku menoleh ke arah istriku yang sedang terbaring lemas di atas kasur, aku segera menyingkirkan keraguan yang ada di hati. Dengan perlahan, aku beranjak dari kasur. Aku berjalan ke arah lemari baju, di mana aku biasa menyimpan handphone di sana. Segera aku menyalakan handphoneku. Dengan hati yang penuh harap-harap cemas, aku membuka sebuah aplikasi berwarna hijau. Ku cari nama Abah di sana. Setelah ketemu, aku klik dan alhamdulillah, gumamku saat aku menatap layar handphone. Ternyata ada tulisan online 3 menit yang lalu, yang artinya Abah belum lama ini masih aktif dan belum tidur. Maka aku pun dengan cepat menekan tombol panggilan. Halo, Assalamualaikum Mas. Wajahku langsung sumringah saat dari seberang sana terdengar suara berat khas Abah. Waalaikumsalam Abah, jawabku senang. Ada apa nih? Malam-malam gini telepon Abah? Tanya beliau. Maka tak perlu sampai Abah mengulang 2 kali ucapannya. Aku pun segera menjelaskan keperluanku. Kenapa sampai menelpon Abah dini hari seperti ini? Setelah aku menjelaskan secara singkat dan jelas, Abah tampak terdiam sesaat. Kemudian Abah berkata, Mas, tunggu sebentar ya. Abah mau lihat dulu dari sini. Gak usah dimatiin handphonenya. Mas tunggu aja ya sebentar. Siap Bah, jawabku. Lalu aku pun menunggu jawaban dari Abah. Sambil menunggu, aku kembali duduk di samping istriku sambil mengelus-elus kepalanya. Sesekali aku juga mengusap perutnya yang mulai membesar. Tak sampai 5 menit kemudian, Abah kembali terdengar berbicara dari seberang sana. Halo Mas, katanya. Iya Abah, jawabku cepat sambil memperbaiki posisiku duduk. Jadi gini Mas, dari yang bisa Abah tangkap, Mas ini secara tidak sengaja sudah membawa bekas tanah kuburan dari seseorang yang meninggal secara tidak wajar. Waduh, kok bisa ya Bah? Perasaan saya tidak pernah ke kuburan deh beberapa hari belakangan ini. Jawabku sedikit bingung. Coba Mas ingat-ingat lagi. Jangan terburu-buru. Santai saja, kata Abah sambil sedikit bercanda. Aku pun mengikuti saran Abah. Sambil memejamkan mata, aku mencoba mengingat-ingat kembali kejadian-kejadian yang kulewati beberapa hari kebelakang. Sampai akhirnya, aku menepuk jidatku di saat aku ingat akan seseorang nasabah yang mengaku baru pulang dari kuburan, yang datang ke tempat kerjaku beberapa hari yang lalu. Dan aku pun teringat dengan cacaran tanah yang ada di lantai tempat kerjaku. Ya Allah, iya Abah bener. Sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, memang benar ada nasabah di tempat saya kerja yang ngakunya baru pulang dari kuburan. Katanya sih habis datengin pemakaman saudaranya yang meninggal karena kecelakaan. Dan seingat saya, sepatu orang itu agak kotor karena tanah. Kataku panjang lebar.
Hehehe. Alhamdulillah, tebakan Abah benar. Soalnya yang Abah lihat di kontrakan si Mas itu ada bekas-bekas tanah kuburan. Kata Abah, apakah karena tanah kuburan itu makanya kontrakan saya jadi berhantu? Tanyaku. Iya Mas, apalagi tanah itu bekas orang yang meninggal secara tidak wajar. Jadi jin atau Qur'in pendamping orang itu menjadi arwah penasaran yang tidak terima dengan cara meninggalnya yang tidak wajar itu. Sehingga entah bagaimana caranya jin tersebut mendatangi orang-orang yang datang ke pemakamannya. Taunya dari mana? Ya dari tanah kuburan tempat ia dimakamkan. Maka dari itu, biasanya orang-orang yang habis datang dari pemakaman dianjurkan untuk tidak langsung pulang ke rumah, tapi mencuci bersih badannya atau alas kakinya terlebih dahulu, karena ditakutkan ada jin yang mengikuti mereka dari kuburan tadi. Dan Mas, secara tak sengaja malah membawa cacaran tanah kuburan tadi ke dalam rumah. Kata Abah menjelaskan dengan detail. Oh gitu ya Abah. Tapi kok selain jin atau Qur'in si korban kecelakaan itu yang datang ke rumah, ada juga beberapa setan yang ikut nimbrung masuk dan menakut-nakuti kami, tanyaku. Ya itu karena si Eneng lagi hamil, dan bangsa jin, terutama sejenis kuntilanak, sangat suka bau dan aura wanita yang tengah hamil. Mungkin awalnya mereka nggak tahu nih kalau ada yang lagi hamil di rumah Mas. Tapi begitu mereka ngelihat ada jin baru yang bolak-balik masuk ke rumah Mas, mereka jadi penasaran. Maka ikutanlah mereka masuk dan yang terjadi sama Mas itulah yang akhirnya terjadi, kata Abah. Jadi jin itu kayak manusia juga ya Bah, kepoan, kataku. Hahaha, iya Mas benar, jawab Abah sambil tertawa. Aku pun ikut tertawa. Setelah agak reda, aku kembali bertanya, terus Bah, gimana dong ini? Udah gini aja, nanti Abah bantu dari sini buat bikin pagar gaibnya, biar nggak ada jin yang bisa masuk lagi ke rumah. Jangan lupa, Mas sama si Eneng juga amalin yang dulu Abah kasih. Terus buat tanah kuburan itu, Mas ambil dari bawah sepatu kerja ada sebagian kecil tanah kuburan yang keselip di sana. Mas cuci bersih sambil baca doa yang nanti Abah kirim ya. Insya Allah gak akan ada gangguan lagi, kata Abah memberikan petunjuk. Sekarang? Tanyaku. Enggak Mas, tahun depan. Hahaha, tawa Abahnya. Setelah dijelaskan sekali lagi, aku pun segera mengucapkan banyak terima kasih. Telepon aku matikan, dan tak selang beberapa lama, Abah mengirimkan bacaan doa yang harus kubaca saat membersihkan tanah kuburan yang ternyata menempel di sepatu kerjaku. Dan alhamdulillah, setelah malam hari yang mencekam itu, malam-malam selanjutnya tak ada lagi gangguan gaib yang kami alami, khususnya gangguan dari jin tanah kuburan itu. Sebagai catatan ya, oh ya saya ada yang kelupaan nih. Pas malam udah mendekati waktu subuh, tepatnya setelah saya teleponan nih sama Abah dan melakukan apa yang Abah sarankan. Karena panas di dalam kamar, saya memilih tidur di ruang tamu. Baru aja rebahan, saya mendengar ada suara kambing yang sedang mengembek. Suara itu terdengar sangat jelas di telingaku. Namun secara perlahan, suara embekan si kambing seperti menjauh. Karena penasaran, seingatku di tempatku tinggal tidak ada satupun warga yang memelihara kambing. Aku pun bergegas berdiri dan mengintip lewat kaca jendela. Di luar sana, aku melihat ada seekor kambing yang tak terlalu besar, berwarna putih bersih, tampak tengah berjalan menjauh. Lalu perlahan tapi pasti, bayangan sosok kambing putih itu menghilang di kelokan jalan. Kisah ini selesai, tamat. Terima kasih buat Papa Muda yang udah mengizinkan kisahnya untuk dibawain di Fakta Sejarah. Dan tentunya buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.